Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1, subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang kita bahas pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah pengertian iklan. Nah, di sini ada gambarnya ya, iklan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua, organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Dua materi ini akan kita bahas pada video kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah pengertian iklan, seperti yang tadi saya sudah utarakan di awal. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, di sini ada gambar ya, layanan iklan masyarakat. Nah, di gambarnya ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat yang membacanya atau melihatnya untuk memakan atau mengonsumsi makanan, buah, dan sayur-sayuran. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan dan pencernaan tubuh manusia. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, ini pengertian atau istilah dari iklan itu sendiri. Jadi kalau iklan, maka kamu bisa jawab ya, ini pengertiannya. Tujuan dibuatnya atau tujuan iklan adalah agar orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi ini tujuan utama dari iklan dibuat seperti ini ya, contohnya ya. Tujuannya agar orang tertarik dan menggunakan barang dan jasanya. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Jadi ini gambarnya sesuai dengan tujuan iklannya apa? Untuk mengonsumsi. Ya udah, tujuannya berarti ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kata kuncinya apa? Ya kata kuncinya ini nih. Mari, jagalah kesehatan pencernaanmu dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Nah, ini kata kuncinya yang terdapat pada iklan. Kalaupun ini tulisan iklan layanan masyarakat, ini hanya contoh ya, pertanda bahwa ini iklannya iklan layanan masyarakat. Di satu sisi banyak juga yang nggak ada tulisannya seperti ini. Tujuan iklan di samping agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Jadi tujuan dari iklan layanan masyarakat ini adalah masyarakat mau mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kayak gimana? Sudah paham ya? Mudah-mudahan dari sini sudah bisa kita cerna dari pembuatan iklan yang ada di lingkungan sekitar kita maupun iklan yang ada di media cetak dan elektronik. Berdasarkan medianya, iklan dibedakan menjadi iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, seperti tadi yang saya utarakan barusan ya, bahwa iklan ada dua, media cetak dan media elektronik. Kalau media elektronik adalah iklan yang penyebarannya dilakukan melalui media cetak. Contohnya, poster, spanduk, baliho, reklame, iklan baris, dan flyer atau selebaran. Nah, ini macam-macam atau contoh dari iklan media cetak. Sedangkan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Contohnya iklan di televisi, di radio, dan internet. Nah, di sini kamu bisa membedakan di mana yang disebut iklan media cetak dan iklan media elektronik beserta dengan contoh-contohnya. Sudah paham mudah-mudahan dari sini pembedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3.
Nah, di sini ada hewan ya, ada serangga, kebetulan di sini jangkrik ya. Kalau kita perhatikan, nah organ pencernaannya ketika dia makan atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, maka dia melalui namanya mulut. Nah, masuk ke mulut, kemudian ke esofagus. Nah, di sini gambarnya ya. Ini gambar saluran pencernaannya. Lalu ke tembolok. Nah, tembolok itu biasanya yang di leher tuh, di bawah leher. Tembolok, kemudian ke empedal, empedal ke lambung. Lambung di sini yang mengolah makanannya, lalu ke usus, kemudian ke anus. Keluar lagi. Jadi masuk, kemudian akhirnya keluar lagi. Dan inilah proses alur atau jalannya makanan masuk pada tubuh serangga. Nah, ini skema ya, skema atau alur masuknya makanan pada serangga, yaitu mulut, tembolok. Nah, kalau ini secara singkatnya nih, mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Nah, walaupun di sini gambarnya secara sempurna ya, urutannya tadi seperti yang sudah saya utarakan. Nah, di sini skemanya lebih singkat dan lebih padat ya. Langsung mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, dan anus. Kemudian kita lihat lagi, kalau tadi adalah serangga, ini adalah hewan memamah biak. Di sini kita ambil contohnya adalah sapi. Nah, kalau sapi, kalau kamu perhatikan saluran pencernaannya, pertama tetap dari mulut ya, karena dia memakan tumbuhan ya, baik daun, rumput, dan lain sebagainya, masuk ke mulut, kemudian ada esofagus sama kayak jangkrik atau serangga, kemudian ke retikulum di sini, retikulum ke omasum, kemudian abomasum, di sini muter lagi, kemudian ke rumen, rumennya di perutnya nih, lambungnya, lalu ke usus halus, kemudian baru ke anus. Untuk lebih jelasnya kita lihat skemanya. Ruminansia, ini kelompok hewan sapi dan sejenisnya, adalah kelompok hewan yang memamah biak, yaitu urutannya berdasarkan skema yang singkat ya, yang jelas, yang padat. Mulut masuk ke kerongkongan, kerongkongan ke rumen, rumen ke mulut, mulut. Nah, jadi balik lagi nih, kerongkongan ke rumen, rumen ke mulut lagi, dari mulut ke retikulum, retikulum ke omasum, omasum ke abomasum, kemudian ke usus halus, lalu ke anus, dikeluarkan kembali. Makanya kalau kamu perhatikan ya, ada sapi sedang makan itu seolah-olah kayak mengunyah terus dia mulutnya, padahal nggak ada di mulutnya yang masuk makanan. Nah, bisa jadi karena faktornya di sini dikembalikan lagi ya, dari rumen kemudian ke mulut. Nah, bisa bayangkan ya, udah masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, yang ini ke rumen, di sini posisinya, lalu dibalikan lagi ke mulut. Nah, dikunyah lagi ke retikulum baru. Nah, inilah proses contoh hewan dari kelompok memamah biak. Mudah-mudahan sudah paham, sudah jelas, dan kamu bisa mengurutkan skema makannya antara hewan memamah biak dan hewan serangga. Lalu yang lainnya ya, ada ikan di sini. Contohnya atau skemanya adalah dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus, kemudian anus. Ini ikan sangat sederhana, mudah-mudahan langsung hafal ya dari sistem pencernaan hewan ini. Kemudian katak dan reptil, berarti katak dan ular di sini, bisa kadal dan lain-lainnya. Yaitu urutannya dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, kemudian lalu ke kloaka. Kloaka itu tempat pembuangan sisa pencernaan. Kalau beberapa hewan yang lain disebut dengan anus, tapi kalau katak atau reptil itu disebut dengan kloaka namanya. Kemudian yang ketiga adalah burung. Nah, hewan burung. Sistem pencernaannya, alurnya adalah mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke tembolok, tembolok ke lambung, lambung ke pedal, lalu ke usus, kemudian terakhir ke kloaka. Nah, sambil dibaca, sambil dipahami juga ya.
Kemudian mudah-mudahan dari paham itu kita langsung hafal. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Bisa harimau, bisa gajah, dan sejenisnya. Urutan pencernaannya ketika masuk makanan adalah dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, kerongkongan ke lambung, lambung ke usus halus ke usus besar, kemudian ke anus. Ini pada dasarnya kalau hewan mamalia hampir sama nih dengan manusia, karena memiliki ciri yang sama. Pertama memiliki bulu, kemudian memiliki daun telinga, dan lain-lain. Jadi kalau kamu menyebutkan hewan mamalia, skema alur pencernaannya maka sama seperti manusia. Sudah hafal, sudah paham, mudah-mudahan kamu bisa menjawab setiap soal yang berkaitan dengan skema atau alur makanan yang ada pada hewan yang barusan kita bahas ya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari materi pertama hingga materi kedua, silahkan kamu jawab ya. Soal latihan berikut terdiri dari 4 soal, di mana soal latihan ini diambil dari video pembelajaran kali ini. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Ketika kamu sulit dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kamu dapat mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 1 subtema 1 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.